Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai masyarakat, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat memahami definisi masyarakat, lalu kalian mampu mengidentifikasi bagian dari masyarakat, yaitu kelompok sosial. Berikutnya, kalian bisa mengklasifikasikan konsep adat istiadat dan konsep etnis serta ras. Langsung saja pengertian masyarakat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Horton dan Horton. Masyarakat merupakan sejumlah orang yang berada pada satu lokalitas, kemudian memiliki kehidupan sosial secara kolektif, yaitu secara bersama. Lalu ada menurut Ralph Linton. Ralph Linton menyatakan masyarakat ialah setiap kelompok yang hidup dan bekerja sama, serta menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial. Lalu ada menurut Hasan Sandeli. Beliau menyatakan bahwa masyarakat merupakan sejumlah orang yang memiliki pertalian secara golongan dan saling mempengaruhi. Lalu yang terakhir menurut Selo Sumarjan. Masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama, kemudian menghasilkan suatu kebudayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia yang secara bersama-sama tinggal di satu tempat dan saling berhubungan, serta saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hubungan dan interaksi yang dilakukan dalam masyarakat biasanya dilakukan secara teratur dan terstruktur berdasarkan beberapa kesamaan, baik kesamaan sikap, perasaan, tradisi, dan kebudayaan. Lalu definisi masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang kelompok sosial, di mana masyarakat saling bekerja, sama dan juga memiliki tujuan bersama. Lalu sudut pandang masyarakat berdasarkan sistem sosial, juga ada sudut pandang masyarakat berdasarkan tutorial. Berdasarkan tutorial, pastinya masyarakat hidup bersama, memiliki tempat, dan biasanya mereka hidup dalam waktu yang cukup lama. Berikutnya itu sudut pandang kebudayaan. Setiap masyarakat yang terbentuk pastinya akan menghasilkan suatu kebudayaan yang mereka ciptakan bersama. Lalu berdasarkan sudut pandang jumlah anggota, di mana pada masyarakat tentunya jumlahnya banyak, juga terdapat kerjasama. Seperti itu. Jadi definisi masyarakat dari berbagai sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu memiliki tujuan bersama, kemudian untuk mencapainya mereka akan melakukan kerjasama. Dan juga mereka tinggal di dalam suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dari hal tersebut, masyarakat akan menghasilkan satu kebudayaan yang mereka ciptakan bersama. Dengan jumlah anggotanya yang besar atau banyak, sehingga mereka melakukan segala sesuatu dan kepentingan itu selalu atas keputusan bersama. Baik, berikutnya yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial ini merupakan bagian dari masyarakat, di mana kelompok sosial merupakan dua orang atau lebih yang ada di masyarakat dan memiliki kesadaran bersama akan adanya keanggotaan dan saling berinteraksi satu sama lain. Kelompok sosial tersebut menurut Tonis dibagi menjadi dua kelompok sosial. Yang pertama yaitu Gemeinschaft atau pangguyupan. Pangguyupan ialah kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif, serta keterikatan yang dibawa sejak lahir. Jadi, pangguyupan ini sifatnya lebih murni, yaitu berdasarkan ikatan batin. Contohnya, seperti Ikatan Persatuan Perantau Bali, atau contohnya keluarga, itu termasuk ke dalam kelompok sosial pangguyupan. Lalu yang kedua yaitu Gesellschaft atau patembayan. Merupakan kehidupan yang lebih publik. Kehidupan publik merupakan kehidupan publik yang terdiri atas orang-orang yang kebetulan hadir bersama dan sifatnya lebih sementara. Kalau pangguyupan sifatnya lebih lama dan biasanya bertahan lama kalau pangguyupan. Sedangkan patembayan bersifat sementara dan semu. Contoh dari patembayan ini misalnya partai politik, lalu ikatan pedagang atau DPR, itu termasuk ke dalam patembayan, hal-hal yang bersifat sementara.
Adapun syarat-syarat lahirnya kelompok sosial, yang pertama, adanya kesadaran tiap anggota sebagai bagian kelompok sosial tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik, saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling memberi dan menerima. Lalu yang ketiga, adanya satu ikatan yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar anggota bertambah kuat. Nah, hal tersebut merupakan syarat-syarat lahirnya kelompok sosial di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep adat istiadat dan konsep etnik dan ras. Konsep adat istiadat ini tentunya pasti dan ada di dalam masyarakat. Kenapa? Karena satu masyarakat itu pasti akan menciptakan yang namanya aturan atau kebiasaan. Sehingga biasanya akan memunculkan yang namanya adat istiadat. Kemudian di dalam masyarakat juga terdapat yang namanya etnik dan ras. Pada kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi di masyarakat atau ciri khas suatu daerah. Jadi, suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang lalu diwariskan atau disampaikan secara turun-temurun itu disebut dengan adat tradisi. Sehingga kebiasaan tersebut menjadi suatu tradisi di suatu daerah atau di masyarakat. Adat istiadat juga mempunyai yang namanya akibat hukum yang disebut dengan hukum adat. Contohnya saja, misalnya ada seorang pemuda yang melanggar hukum adat, maka secara tidak langsung dia akan mendapatkan hukum adat atau hukum sosial. Hukum sosialnya seperti dia dilecehkan atau tidak diabaikan di dalam masyarakat. Itu termasuk juga ke dalam hukum adat. Lalu ada namanya konsep etnik dan ras. Etnik atau suku bangsa adalah satu kelompok yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesama dan biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Etnik atau suku bangsa misalnya etnik Bali, etnik Jawa, etnik Batak, di mana mereka merupakan satu kelompok yang teridentifikasi dengan sesama dan kebiasaannya. Jadi mereka hidup secara bersama berdasarkan keturunan yang mereka anggap sama. Seperti itu ya. Lalu ada yang namanya ras. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri warna kulit, juga bisa berdasarkan ciri fisik tubuh yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi perbedaan etnik dengan ras, kalau etnik lebih kepada suku bangsanya, sedangkan ras lebih kepada ciri-ciri warna kulit dan fisik tubuhnya. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Saya tutup dengan salam. Suksema, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.